Gitu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatiz, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman beserta semua jamaah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Haji Ustadz Fakhruddin Al-Hajj, insyaallah Haji, amin ya Pak, amin. Imam kita Ustadz Jandi Al-Hafidh. Pemilihan presiden sudah, Imam, tinggal pemilihan pasangan yang belum. Itu kan untuk imam kita nih, pesan khusus untuk imam ini. Memilih presiden sudah, memilih pasangan belum. Kapan? Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepanjangan umur, kemudahan dalam berurusan, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas kita, dan Allah jadikan kita husnul khotimah di akhir kehidupan kita, dan Allah senantiasa masukkan kita dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya akan menguraikan tentang surah Al-Baqarah. Masih lama Al-Baqarah ini. Al-Baqarah terus kata jemaah kapan Ali Imran? Nah, kayak gitu Ali Imran gitu ya. 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu ra'ina wa kunu birna. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Bapak Ibu, kata-kata ra'ina sebenarnya bagus artinya. Ra'ina itu perhatikan kami ya Rasulullah, perbaiki keadaan kami ya Rasulullah, jenguk kami ya Rasulullah, perhatikan kami, tolonglah ya Rasulullah, memberikan, kalau bahasa itu, keadaan kami ini, kalau kami salah tegur, kalau kami keliru luruskan, perhatikan kami, keadaan kami ya Rasulullah. Nah, kira-kira seperti itu. Bagus arti ra'ina ini. Tapi kenapa Allah malah ngomong la taqulu ra'ina wa qulu unzurna? Unzurna itu dari kata nazara yanzuru nazron. Sama artinya melihat, ana anzur ilaik, aku memperhatikan engkau, aku memandang engkau. Nazara itu memandang juga, melihat juga. Ra'ina dari kata ra'a yara. Maka ada kata-kata arya. Arya itu maksudnya orang pengen dilihat. Arya kan, arya dari kata ra'a itu pengen dijingok, dilihat. Ada lagi kata-kata misalnya ada riya, ada sum'ah. Sum'ah itu dia pengen didengar. Misalnya kalau ada mic ini, nah dia tuh lah megangnya. Dia baca ada mic dikit, pokoknya dia nak ngomong. Misalnya itu kan, itu sum'ah, minta didengar. Dari kata sami'ah, yaitu artinya mendengar. Ngapa Allah menyuruh kita jangan ngomong ra'ina, tapi diganti dengan unzurna? Kenapa begitu? Sebenarnya maknanya sama. Nah, ayat ini turun di Madinah. Kenapa? Ciri-cirinya ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat ya ayyuhalladzina amanu berarti turunnya di Madinah. Kalau kata-kata ya ayyuhan nas berarti turunnya di Mekah. Hai manusia. Turunnya di Mekah itu. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti turun ayat itu di Madinah. Dalam ilmu ulumul Quran disebut al-ayatu al-madaniyah.
Ayat-ayat Madaniyah, ayat yang turun ketika Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun kata ulama, seandainya dia turunnya surah itu misalnya setelah dia di Madinah tapi dia belum hijrah misalnya, maka belum dikatakan Madinah, sebab katanya nengok hijrahnya. Pokoknya setelah Nabi hijrah turun ayat berarti Madinah. Setelah sebelum Nabi hijrah berarti turunnya di Mekah. Kira-kira macam begitu, nengok hijrahnya Nabi itu. Nah, karena di Madinah itu banyak orang beriman, maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di Mekah itu sedikit orang beriman, maka digunakan kata-kata ya ayyuhannas, wahai manusia. Ini hebatnya bahasa Al-Quran dari sisi kata, tapi sedang menunjukkan keadaan situasi. Bagaimana kira-kira keadaan yang di sekitar itu. Ini hebatnya Al-Quran itu. Dulu di Madinah, sahabat Nabi itu banyak berkata, ya Rasulullah, ra'ina, perhatikan kami, lihatlah keadaan kami ya Rasulullah. Kalau kami ada sesuatu yang menyebabkan kami susah, berikan kepada kami kemudahan yang membuat kami mudah melaksanakan ibadah, doakan kami. Kira-kira macam itu. Lalu kenapa dirubah video? Ternyata Bapak Ibu, waktu di Madinah itu oleh wong Yahudi, kata-kata ra'ina ini digantinya dengan kata-kata ra'una. Asalnya kata ra'ina diganti oleh orang Yahudi dengan kata-kata ra'una. Nah, Allah Subhanahu wa taala li'ibadil mu'minin ay yatashabbahu bil kafirin fi maqalim wa fa'alihim. Allah melarang kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mempersamakan, tidak boleh menyamai orang Yahudi, tidak boleh menyamai orang Yahudi baik omongannya maupun perbuatannya. Orang Yahudi nyebut juga kata-kata ra'ina, tetapi ada sedikit diputar balikkannya, yaitu ra'una ya Rasulullah. Ra'una ya, padahal kata-katanya ra'una tapi ra'una ya Rasulullah. Nah, di sini dia sengaja menggunakan kata-kata itu. Nah, yaqulu ra'ina kemudian digantinya dengan birra'una. Asal kata-kata ra'ina oleh orang Yahudi ra'una. Apa arti ar-ra'una? Kebodohan, ketololan. Kalau bahasa Rocky Gerung, bingung. Rocky Gerung bolok. Kalau kebingungan, bingung, tolol, ketololan, bodoh. Artinya berarti ada unsur caci maki, ada unsur penghinaan. Apa maksudnya? Berikan kebodohan kami. Kira-kira bahasa kita, diganti kami ya Rasulullah. Tololkan kami, bingungkan kami. Jadi Rasulullah itu memberikan kebodohan kepada sahabatnya. Rasulullah itu membodoh-bodohi pengikutnya. Kira-kira macam itu. Ru'ona, dirubah-rubahnya, diganti-gantinya. Dari dulu Yahudi itu Bapak Ibu, dia pintar mempermainkan kata-kata, dan dia selalu membolak-balikkan fakta, dan dia selalu mementingkan dalam hal cerita, disalahgunakannya dalam hal cerita, dan tidak mau kehilangan tahta. Itu orang Yahudi. Satu, pinter mempermainkan kata. Dua, pinter membolak-balikkan fakta. Yang ketiga, mencari keuntungan dari suatu cerita. Yang keempat, apa? Dia selalu tidak ingin kehilangan tahta. 4 macam ini sifat orang Yahudi dari dulu rupanya. Nah, sampai sekarang kan apa yang sudah dicaploknya punya dia katanya. Apa yang sudah direbutnya punya dia. Padahal dulu tahun 40-an dulu, 1940-an dulu, dia yang datang masuk kan, yang masuk ke negara Palestina itu dia yang datang. Tapi malah sekarang dia yang mengaku hak bahwa ini membolak-balikkan fakta dari dulu. Nah, bahkan dalam kitab tafsir ini ada mutasyabihat. Apa mutasyabihat itu? Hal-hal yang kurang paham, disamar-samarkan. Ya, asalnya ro'ina dijadikannya
ru'una. Padahal makna yang sebelumnya bagus. Maka kata Al-Quran turun akhirnya negeri sahabat, Nabi sampai negeri sahabat, Allah menurunkan wahyunya, tidak usah lagi kamu ngomong ra'ina, tapi ganti dengan unzurna, wasma'u. Wasma'u itu dari kata sami'a, dengar, perhatikan. Ada wasma'u. Dalam kalau kita surat sami Allahu liman hamidah, berarti Allah itu mendengar hamba-hamba yang memujinya. Wasma'u, dengarkan, perhatikan. Unzurna dari kata nazara untuk mengganti apa namanya? Ra'ina. Nah, unzurna enggak cak lagi dia mempermainkan. Tapi ra'ina tadi pacak dia dipelentirkan, pacak dia memelentirkan itu. Tapi memelentirkan untuk cemoohan kepada Nabi dan para sahabat. Nah, di sini dikatakan ada ayat lain yang mendukung ayat ini. Nah, ini kalau dalam tafsir namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Tingkatan tafsir yang paling tinggi itu tafsir Al-Quran bil Quran. Apa maksudnya? Quran menjelaskan Quran. Yang nomor 2, turun dikit, Quran dijelaskan oleh hadis. Ayat Quran dijelaskan oleh hadis. Turun lagi yang ketiga, Quran dijelaskan oleh para sahabat. Turun lagi, tapi yang paling tinggi tafsir itu Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Ah, itu paling tinggi. Jadi kalau ada lomba MTQ musabaqah, ada mufassir, peserta tafsir, dia mampu menjelaskan Quran ini, kemudian ditafsirkannya dengan ayat yang lain, nah, yang ada kaitannya, ini bagus. Contoh misalnya, ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dalam tafsir, dalam hadis banyak itu. Tapi yang paling hebat tafsir Quran bil Quran. Quran menjelaskan Quran. Apa itu? Ternyata dalam surah Yasin. Wa'buduni hadza siratal mustaqim. Ternyata itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdina, berilah kami hidayah, petunjuk. As-sirat al-mustaqim, kepada surat mustaqim, jalan yang lurus. Dalam hadis banyak, itu banyak. Tapi Quran menjelaskan apa siratal mustaqim itu. Ternyata wa'buduni hadza siratal mustaqim. Selalulah kau beribadah kepada Allah, itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita masih jalan beribadah ini, berarti kita masih berada di jalan yang lurus. Kalau kita sudah tidak galak lagi beribadah, walaupun mohon maaf ini kematian selalu mengintai. MC mati, aduh, lagi MC. Yang ceramah subuh jarang. MC yang lagi ngaji, aduh saya lagi ngaji mati. Lagi doa kan ada kan di yang itu, oh Allah sampai dari tengah, aduh lagi ngaji, aduh ada kan kecampak banyak. Nah, ya, jadi ini sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa kita ini harus kepada agama ini jangan seperti orang-orang Yahudi. Nah, ada ayat lain, Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Apa? Yaitu surah Al-Baqarah ini ditafsirkan oleh surah An-Nisa. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ويقولون سمعنا غير مسمع وراعنا. Nah, itu ada kata-kata wasma' ghairu musma'. Kemudian layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ada kata-kata seperti itu. Kalim minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma'i wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ada kata-kata wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din.
kata-kata ra'ina layyan bi alsinatihim, mereka permainkan oleh lidah mereka apa kalau bahasa kita nih diputer-puterkan makna itu kalau bahasa kita nih ada diselewengkan. Maknanya itu apa kalau yang sering dipakai oleh orang mana, kata-kata yang dijadikan kata lain tapi menghina itu kan. Nah, jadi dirubahnya dengan ciri untuk menghina. Wara'ina layyan di alsinatin, lidahnya dipermainkan ya, lidahnya tuh untuk mengubah kata-kata ini. Wa ta'nan fid din, pelecehan terhadap agama. Pelecehan terhadap agama. Di sini wa yaquluna sami'na wasma' ghairu wasma'i wa ra'ina. Ada kata-kata wa yaquluna sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi wa asaina, tapi kami tidak nurut. Jadi dalam Quran kan begitu. Kalau yang Islam sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat nurut. Tapi oleh orang Yahudi sami'na wa asaina. Oleh orang Yahudi kami dengar wa asaina, tapi kami mendurhakainya. Kami tidak nurut. Dengar tapi tidak nurut. Mestinya kami dengar tapi kami dan juga kami taat. Sami'na wa ata'na. Nah, wong sekarang setelah ada gadget ini nambah lagi sami'na wa pikir-pikir. Ada. Nah, iya karena sekarang ini yang ngeser ini kan. Benernya nah salah segala apa. Syukuran kan itu lebih susah. Sudah kan gitu. Lah sudah macam-macam kan gitu ini. Benar apa tidak beritanya? Sami'na wa pikir-pikir. Nah, jadi Ibu dirubahnya kata-kata minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadhi. Orang Yahudi itu merubah kata-kata yang dari asalnya, ya. Mereka rubah kata-kata yang dari asalnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan sami'na wa asaina, dan mereka juga mengatakan wa ra'ina. Kata-kata ra'ina dirubah juga. Kalau tadi sami'na wa ata'na dirubah dengan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak nurut. Wa ra'ina digantinya juga dengan ru'ina wa ta'nan fid din, dengan tujuan melecehkan agama. Nah, ini banyak ini Pak. Jadi mereka ini pinter mempermainkan kata, pinter membolak-balikkan fakta. Tidak tadi. Kemudian mereka juga orang yang selalu mengambil keuntungan dari sebuah cerita. Kemudian yang keempat, takut kehilangan tahta. Kenapa para pendeta itu dulunya rahib-rahib itu tidak beriman dengan Nabi? Mereka takut kehilangan tahta. Kalau dia beriman dengan Nabi, berarti tidak ada lagi pengikut. Tidak ada lagi pengikut. Dulu dia tokoh masyarakat, misalnya tokoh agama, orang nurut galau, manut segala apa, dia ketika dia masuk Islam, Nabi mensejajarkan, berarti sama, tidak kata lagi Islam, dia sejajarkan dengan Nabi. Dulu Khalifah Harun Ar-Rasyid, datang dia ke tempat pengajiannya Imam Malik, datang. Imam Malik ini cak inilah, ada meja, ada kursi. Jadi seolah-olah Imam Malik ini. Ada kursi Imam Malik ini. Begitu datang raja, dengarkan pengajian, jadi sibuk. Apa kalau bahasa kita ini, raja ini punya pengawal banyak lah ya. Sibuk. Itu sibuk ngurusi mana kursinya, mana mejanya. Tolong siapkan lagi untuk supaya dekat dengan syekh ini, dekat dengan ini. Kata Imam Malik, duduk sama sini. Duduk sama. Oleh Imam Malik sering duduk sama sini. Padahal tadi sudah siap nak duduk pakai kursi bangku di ini orang montas pampres sama segala pun tersinggung kan, rasanya jadi kira-kira duduk di bawah sama sejajar dengan. Selesai pengajian Imam Malik, selesai balik galau. Imam Malik berdiri, lalu didekatinya, lalu dibawanya, didudukkannya di bangku dekat dia, baru dia ngobrol. Kata raja tadi, ngapa tidak ada tadi kau dudukkan aku di sini?
Kalau tadi kan mulia aku dijenguk oleh wong banyak kan. Ini buktinya duduk sama sini. Apa jawab Imam Malik? Tadi kamu statusnya belajar. Wong belajar itu tidak boleh sombong. Belajar itu. Nah, kalau sekarang status kamu tamu. Jadi aku memuliakannya. Kalau tadi itu belajar. Jadi namanya belajar. Siapa dia? Belajar. Yang namanya sama duduk ini. Sama. Makanya dia nyantai. Walaupun dia belum kawin. Nyantai dia. Oh, sudah belum kawin. Jadi ada masalah aku belum kawin. Nanti dia sejajar kata dia. Maka belum kawin itu. Sejajar tadi. Coba kalau kita ini apa namanya? Barisan yang sudah kawin gini. Yang belum itu. Ada di sini. Misalnya masa aku tuh kan. Nah, karena ini sejajar cuma ada latihan. Dia tak kalah sejajar itu. Ketika ketemu ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, sifat-sifatnya, ciri-cirinya tuh ya, ditemu dalam kitab mereka. Dia koyaknya Pak. Dah koyak. Ketika baca lagi, ketemu lagi, koyaknya juga. Nah, lama-lama habis kan. Aurat ini kata itu koyak-koyak terus. Iya, ada di situ. Lalu pintar membolak-balikkan kata. Atau orang-orang sampai sekarang banyak yang terpengaruh. Dalam Quran itu yang paling banyak disebut nama Nabi Musa. Perhatikanlah. Nah, ini yang hafal Quran tahu itu. Dalam Quran itu yang paling banyak disebut nama Nabi Musa. Nabi Muhammad dikit. Itu tandanya katanya Musa lebih hebat. Nabi Musa lebih mulia, lebih agung. Katanya. Kenapa? Karena nama Nabi Musa paling banyak disebut di Quran. Sedangkan Muhammad dikit. Nah, ini dia pintar membolak-balikkan kata. Kalau yang paling banyak disebut itu kan berarti istimewa. Yang paling banyak diucap di istimewa. Nah, Quran ini bukan kitab tentang itu, bukan kitab tentang nama-nama yang banyak bikin itu, bukan tentang itu. Kalau itu berarti sama juga dengan Fir'aun, istimewa berarti. Banyak nama Fir'aun di Quran. Banyak juga. Berarti istimewa. Itu ada yang dia nak ngundukin nama anaknya dengan rombongan kiai. Nah, kalau kamu namanya anak kamu mbak di Quran. Sambil tutup mata dia supaya adil ya. Buka-buka di Quran. Tutup ini, pas dibuka Fir'aun. Fir'aun. Masuk betul dia di Quran prepare. Lagi bahasa Quran, Pak. Karena bukan semakin banyak nama mulia, lagi Fir'aun banyak di Quran itu. Tidak seperti itu. Ini pintar membolak-balikkan tadi. Dia itu katanya istimewa. Kemudian yang paling hebat lagi katanya Quran itu buatan Muhammad katanya. Kenapa buatan Muhammad? Di situ ada surah Muhammad. Nah, ada nama surah Muhammad, buatan Muhammad. Oh, kalau itu buatan Muhammad, Quran itu buatan Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad masuk ke surah Al-Lahab itu. Karena masih mamang itu. Kalau Nabi Dawud masih mamang. Tabat syada Abi Lahab wa tab. Kecelakaanlah bagi tangan Abu Lahab. Mamang deh, tidak mungkin Nabi masuknya. Tapi ini kan sebagai tanda, bukan buatan Nabi. Di Quran ini ada ayat negur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah. Negur Nabi ketika Nabi lagi sibuk ya ngurusi ada orang penguasa pembesar dari kafir Quraisy bertamu dengan Nabi sibuk ngurusi mereka ini lagi tamu, tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang buta. Karena Nabi ini sibuk dengan ini tadi, seolah-olah tidak sempat melayani ini. Maka turun ayat abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Ini teguran untuk Nabi. Kata ulama tafsir, sebenarnya Nabi itu tidak bermaksud untuk menyepelekan ini. Karena lagi sibuk ngurusin tadi.
lagi sibuk. Tidak bermaksud sebenarnya. Cuma hal yang macam itu pun tetap dianggap pelanggaran, maka ditegur oleh Allah. Kalau buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak usah dimasukkan yang itu. Ya, tidak usah dimasukkan yang lain masuk ke. Nah, itu kan hebatnya Rasulullah itu masuk teguran untuk Nabi. Walaupun Nabi Muhammad jarang Nabi Muhammad itu membaca surah Al-Lahab ketika dia ngimam, jarang baca Allah. Bukan karena mamangnya, bukan hanya semata-mata itu. Oh, tidak lemak dengan mamang, bukan. Ngapa? Karena yang menjadi makmum itu ada anaknya Abu Lahab. Nabi menghargai anaknya Abu Lahab. Kalau Nabi ngimam baca tabat yada abi lahabin wa tab, misalnya kan, tidak lemak lah. Apa namanya? Anak Abu Lahab, lah makmum. Nah, bapak aku tidak lemak lah. Nah, Nabi jarang membaca surah, masih menghargai makmum yang di belakang. Karena yang di belakang ini dia merasa bahwa kadang-kadang ayat itu sindiran dengan dia. Yang dia tidak paham ada. Itu karena pada zaman Mu'az dulu, dia ngimam, kebetulan ladas, hafiz Quran kan, Mu'az tuh ladas agak panjang dia baca. Jadi selesai sholat itu bertanyalah orang yang baru masuk Islam, surah apa sangat panjang? Itu Al-Baqarah. Artinya sapi betina. Dah pas sholat lagi maghrib, aku nak nanya dulu, surah apa yang dibaca oleh ini? Jangan sholat dulu kamu, dengarkan dulu imam baca Fatihah, habis Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah apa tuh? Al-Fil. Artinya gajah. Nah, Al-Baqarah panjang gitu. Sapi, apalagi gajah. Kagoreng dia sholat. Kagoreng. Tadi tuh yang Al-Baqarah, sapi begini. Artinya kan panjang nian, baca. Begitu maghrib berikutnya dia nurun surah apa dulu terus di samping itu dipahami uang sebelah dia surah apa dulu tuh dia kan surah apa, ternyata imam membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu surah Al-Fil, artinya gajah. Wah, sapi panjang, apalagi gajah besarnya tuh nambah panjang ayat ini. Malu dia padahal pendek surah Al-Fil. Nah, seperti itu. Jadi balik ke ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan ngomong ra'ina, wa qulu unzurna. Tapi kamu robah dengan kata-kata unzurna. Sama maknanya, dan kalimat itu tidak pacak dipeletetkan. Kalau bahasa tidak pacak dipeletetkan, yang dimain-mainkan tidak pacak. Wa qulu unzurna wasma'u. Digunakan lanjutannya wasma'u. Maka orang mukmin itu sami'na wa ataina. Kalau sedangkan orang Yahudi ini wasma ghairu musma, dia dengar tapi tidak dengar. Nah itu. Wasma ghairu musma, dia dengar tapi tidak dengar. Mana itu saya? Dengar tapi tidak dengar itu. Dengar tapi tidak dengar. Mana kira? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, lebih parah lagi, masuk kanan, mental kanan. Nah, lebih parah lagi. Jadi kemudian kata-kata itu dilanjutkan oleh Allah dengan kata-kata wasma'u, dan dengarkanlah, perhatikanlah, walil kafirin adzabun alim. Bagi orang-orang yang durhaka kafir itu maka mendapatkan azab yang pedih. Kenapa? Karena melecehkan agama, memutarbalikkan kata-kata yang mengandung melecehkan agama. Maka jangan niat kita melakukan perbuatan yang ada unsur melecehkan agama, baik perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana yang kata-kata tadi, ayat tasyabbahu bil kafirin fi maqalin wa fa'alim. Tidak boleh kita menyamai-nyamai, ngikut-ngikut apa-apa yang digawikan dan diucapkan oleh orang-orang kafir itu, yang mereka banyak yang bapak dan fidin, yang mereka itu tujuannya untuk melecehkan agama. Walahum adzabun alim, dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Pasti, ya. Walahum adzabun alim. Digunakan kata-kata alif, ya. Adzabun alim. Bukan alim. Kalau alim, yang berilmu artinya alim, tapi hurufnya alif. Alim, hurufnya alif. Kalau alim berilmu.
Maka kita kan kadang salah sebut, oh itu nah Ustaz John itu, alim itu. Kalau alim itu pedih, kasar berarti. Azab yang pedih, azab yang kasar, kan? Azabun alim. Tapi alim, menurutnya alim, berilmu. Oh dia itu nah alim. Tapi kan kita kadang sebut dia itu nah alim. Alim artinya sama dengan azabun alim, azab yang pedih, kasar. Azab yang pedih, alim itu azab yang kasar ya. Pedih, berat. Kalau alim berilmu, maka huruf ain dengan huruf alif itu jauh maknanya. Mudah-mudahan ini satu ayat yang kita tafsirkan pada hari ini, mudah-mudahan memberikan faedah bagi kita galau-galau, dan kita berharap agar kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita untuk banyak beribadah, dan dimudahkan oleh Allah urusan kita untuk banyak-banyak mensyiarkan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita pada golongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa nanti dipertemukan kembali di akhirat bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.